Sabar dan kisah tauladan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Keajaiban lalat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kajian Islami dari fungsi jantung. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini hadir kembali menemani Anda untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Dan hasanah pagi ini akan kami awali dengan ajaran agar manusia selalu bersabar serta kisah tauladan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Kehidupan manusia bak roda pedati. Ada saatnya indah dan penuh keceriaan, tapi kadangkali hidup menjadi sangat berat dan penuh cobaan. Sebagai manusia biasa, ada kalanya mengalami keterpurukan, hambatan, kegagalan, dan kesusahan pada dasarnya merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Dan barang siapa yang mampu bersabar atas segala cobaan yang diberikannya pada manusia, niscaya Allah akan meningkatkan derajatnya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-66, Allah telah berjanji akan selalu dekat dengan orang-orang yang sabar. Sabar jangan diartikan sebagai tindakan yang pasrah tanpa mendahulukan ikhtiar. Karena pada dasarnya Allah juga menjanjikan bahwa jika umatnya bersungguh-sungguh dalam berikhtiar, Allah akan memberikan jalan keluar. Sikap sabar dan memasrahkan diri ternyata bisa menjadi jalan bagi kita untuk mendekatkan diri padanya. Dan kita semua patut meneladani kisah seorang soleh yang sangat sabar dalam menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam berikut ini. Nabi Ayub alaihissalam, beliau adalah nabi ke-13. Nabi Ayub alaihissalam diperkirakan hidup pada tahun 1540 hingga 1420 sebelum Masehi. Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Beliau ditugaskan untuk menuntun hidup kaum Bani Israel. Ayub diperkirakan diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nabi Ayub adalah salah satu manusia paling soleh dan sabar yang pernah hidup di dunia ini. Kesolehan Nabi Ayub dituangkan dalam Al-Quran surat Sa'ad ayat ke-44. Dalam ayat ini, Allah yang Maha Pemurah telah menjadikan bahwa Nabi Ayub adalah seorang yang paling baik dan sangat taat padanya. Ketaatan Nabi Ayub ditunjukkan dengan kesabarannya dalam menghadapi segala cobaan yang menimpanya. Cobaan berat pertama yang menimpa Nabi Ayub karena tipu muslihat setan. Hilangnya segala kekayaan dan harta benda Nabi Ayub. Dikisahkan pada waktu itu, Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya. Meski kaya raya, Nabi Ayub tak pernah putus dalam berdoa dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ini mengusik para setan dan iblis yang berusaha menarik manusia ke dalam kesesatan dan kebatilan. Oleh karena itu, setan dan iblis memohon pada Allah yang Maha Kuasa agar membinasakan seluruh harta kekayaan dan ternak serta aneka tanaman dalam kebun Nabi Ayub yang sangat luas. Di hadapan Allah, setan dan iblis mengatakan bahwa pada dasarnya doa serta ibadah Nabi Ayub tidaklah didasari atas kecintaan dan ketakwaannya, tapi tak lebih dari sikap untuk meminta perlindungan dan keabadian atas segala harta benda dan ternaknya. Dan akhirnya cobaan itu pun datang. Seluruh harta benda Nabi Ayub habis. Keadaan ini membuat Nabi Ayub yang semula menjadi orang terkaya berubah menjadi orang terfakir. Tetapi subhanallah, ketika diuji dengan hilangnya kekayaan, ketakwaan dan iman Nabi Ayub terhadap Allah Subhanahu wa taala tak goyah sedikit pun. Nabi Ayub berpikir bahwa pada hakikatnya harta benda dan kekayaan adalah titipan Allah semata. Sehingga kapanpun Allah meminta titipan itu, ia pun dengan ikhlas memberikannya. Cobaan selanjutnya yang menimpa Nabi Ayub adalah kehilangan keturunan setelah mampu bertahan dengan ujian menjadi miskin harta. Nabi Ayub diuji ketika bangunan rumahnya ambruk. Reruntuhan rumahnya menyebabkan kematian anak-anaknya. Sekali lagi kesabaran dan kesalehan Nabi Ayub diuji.
Dan Nabi Ayub kembali menunjukkan keimanannya ketika ia ikhlas kehilangan keturunannya. Ia tetap berpikir bahwa anak juga merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kapanpun ketika Sang Maha Pemberi meminta titipannya, ia akan menerima dengan rasa ikhlas. Bentuk cobaan terakhir yang diterima Nabi Ayub adalah penyakit kulit yang sangat parah. Karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub dijauhi oleh para sahabat dan keluarga terdekatnya, terkecuali istrinya. Al-Quran memang tidak menyebut secara rinci penyakit apa yang diderita Nabi Ayub. Namun Al-Quran menjelaskan Nabi Ayub menderita suatu penyakit. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.'" Kisah penyakit yang diderita Nabi Ayub sejatinya merupakan godaan dari setan dan iblis yang ingin menggoyahkan keimanannya. Makhluk terkutuk itu berusaha membuktikan prasangka buruknya terhadap Nabi Ayub. Mereka berkata pada Allah, Sang Maha Kuasa, bahwa sejatinya Nabi Ayub tetap menyembah dan mensucikan Allah, karena Nabi Ayub ingin mendapatkan perlindungan atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan setan iblis berkata bahwasannya cinta Nabi Ayub tak lebih dari sandiwara belaka. Karena itu untuk menguji kesalehannya, Nabi Ayub diuji dengan sebuah penyakit kulit yang amat sangat parah. Ketika setan dan iblis menyadari bahwa Nabi Ayub terus-menerus bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesembuhan, maka setan mulai berbalik arah. Makhluk penghuni neraka itu menghasut istri Nabi Ayub yang masih setia mendampinginya. Demi sepotong roti untuk suaminya, istri Nabi Ayub terhasut untuk memperlihatkan rambutnya. Meski begitu, Nabi Ayub terus berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya sambil terus berhusnuzon pada Allah. Nabi Ayub tak memutuskan doa serta ibadahnya. Dan akhirnya Allah yang Maha Pengasih memberikan rahmat berupa kesembuhan dan mencabut segala kesusahannya. Kisah ini bukanlah sebuah kisah rekaan atau imaji semata. Karena kitab suci Al-Quran telah mendokumentasikan kesalehan dan kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kekinian, bukti mati ketauladanan Nabi Ayub alaihissalam masih bisa disaksikan di wilayah Şanlıurfa, sebuah provinsi Tenggara Turki. Dari Şanlıurfa, sekitar 80 km ke arah timur, terdapat lingkungan berbatu dan terkesan seperti terpencil. Inilah perkampungan Nabi Ayub alaihissalam, Nabi utusan Allah yang mendapat cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi contoh kesabaran bagi umat manusia. Sebuah masjid didirikan di dekat makam Nabi mulia ini sebagai penghormatan dan untuk mengenang perjuangan sang Nabi Allah. Sekitar 100 meter dari masjid, sebuah areal terbuka luas dan dijadikan taman begitu terpelihara dengan baik. Sebuah batu dikelilingi tembok dan jeruji besi. Di sampingnya sebuah saluran air dialirkan melalui kran-kran seperti layaknya tempat berwudu di masjid-masjid. Disinilah jejak sejarah yang mengisahkan klimaks penderitaan Nabi Ayub terjadi. Nabi Ayub masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunya anak Nabi Lut alaihissalam yang terbilang masih sepupunya. Sementara sang istri disebutkan dalam sebuah riwayat bernama Lia binti Yakub. Namun riwayat lain juga menyebutkan nama aslinya Lia dan akhirnya mendapat gelar Rohimah karena ketaatan dan baktinya terhadap suami. Rohimah, istri Nabi Ayub, dimakamkan sekitar 200 meter dari makam dan masjid Nabi Ayub. Berziarah ke perkampungan Nabi Ayub memang memberi kesan tersendiri. Kawasan yang terhampar luas khas Timur Tengah sangat kental aroma spiritualnya, termasuk di sekitar makam Nabi Ayub alaihissalam. Tak jauh dari makam Nabi Ayub bersemayam pula Nabi Ilyasa yang jauh-jauh datang mengunjungi Nabi Ayub. Namun takdir menentukan lain, hanya kurang sejengkal tiba di tempat penderitaan Nabi Ayub, Nabi Ilyasa meninggal.
Komplek perkampungan Nabi Ayub ini tak lepas dari sentuhan dan perawatan yang dilakukan kampus Universitas Haran untuk mengenang seorang nabi yang menjadi contoh kesadaran terhadap cobaan ilahi. Kampus yang pernah ada di kawasan Urfa di dataran Haran ini yang tersisa hanya reruntuhan. Meski begitu, kampus ini menjadi saksi mati lahirnya ilmuwan-ilmuwan Islam. Satu diantaranya adalah Jabir bin Hayyan yang mencetuskan bibit teori nuklir. Allahu Akbar. Dari kisah ini, sepatutnya umat muslim bisa mengambil hikmah bahwasannya kesabaran adalah salah satu kunci meraih ridho dan restu Allah SWT. Manusia yang sabar dan mampu mengendalikan diri serta emosinya adalah kelompok orang yang mendapat tempat mulia di sisi Allah SWT. Kesabaran adalah sebuah penyaring dari sikap dan pandangan suudzon. Kesabaran adalah spirit bagi untuk terus berjuang dan meninggalkan sikap putus asa. Kesabaran pada akhirnya merupakan pembeda antara manusia mukmin yang selalu menyerahkan segala keputusan duniawi pada Allah SWT dengan kaum yang sombong dan munafik yang merasa dirinya paling berkuasa atas segala sesuatu kejadian di dunia ini. Subhanallah, begitu besar kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan yang menimpa dirinya dan keimanannya tak menurun sedikit pun. Dan berikutnya, Hasanah akan menyajikan keajaiban lalat, salah satu makhluk ciptaan Allah. Lalat adalah salah satu binatang yang dekat dengan kehidupan kita. Makhluk kecil bersayap ini identik dengan lingkungan yang kotor, menjijikan, dan merupakan penyebab penyakit. Allah SWT tidaklah menciptakan sebuah makhluk tanpa ada maksud dan manfaat. Mata lalat. Dengan mengkaji mata lalat, sekaligus dapat mampu mempelajari betapa besar dan sempurnanya kekuasaan Allah atas segala sesuatu pada makhluk ciptaannya. Tahukah Anda, mata lalat merupakan mata majemuk yang terdiri atas lebih dari 1000 lensa. Dengan mata majemuk ini, lalat mampu memperhatikan dan peka terhadap aneka gerakan dari pemangsa yang membahayakan kehidupannya. Tidak ada satupun manusia yang mampu menciptakan mata sesempurna mata majemuk lalat ciptaan Allah. Subhanallah, maha besar dan maha agung Allah. Selain mata majemuk, keistimewaan lalat juga terletak pada sayapnya. Sayap lalat yang terdiri atas 2 bagian ternyata mengandung bakteri. Ternyata sifat bakteri yang ada di kedua bagian sayap lalat memiliki sifat yang bertolak belakang. Karena ketika salah satu sayap mengandung bakteri patogen yang menyebabkan penyakit seperti E. coli, Staphylococcus, dan Streptococcus, maka bagian sayap lain mengandung bakteri yang menguntungkan kesehatan seperti Lactobacillus. Oleh karena itu, ketika minuman kita dihinggapi oleh lalat, maka Rasulullah SAW mensunahkan untuk mencelupkannya lebih dalam. Dan secara ilmiah, hal ini telah terbukti kebenarannya. Karena ketika bakteri patogen dan berbahaya yang terdapat dalam sayap lalat mencemari minuman, maka ketika kita mencelupkannya ke dalam, maka bakteri menguntungkan di bagian sayap lainnya akan mengeluarkan bakteriosin yang dapat menangkal keganasan bakteri-bakteri tersebut. Luar biasa, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Di beberapa tempat seperti di Jepang, lalat dibudidayakan. Lalat ternyata berperan penting dalam pembiakan bunga matahari karena proses penyerbukan benang sari ke kepala putih membutuhkan bantuan lalat. Lalat adalah salah satu makhluk hidup yang mengalami metamorfosis. Lalat betina dewasa akan menetaskan telur dalam tubuhnya dan akhirnya mengeluarkan larva dari anusnya. Larva akan berkembang di tempat-tempat yang mengandung banyak nutrisi dan terlindung dari sinar matahari langsung. Dan ternyata larva lalat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan umat manusia. Pemanfaatan larva yang paling umum adalah digunakannya larva lalat sebagai umpan oleh para pemancing. Tapi akhir-akhir ini, dunia kedokteran telah memanfaatkan larva lalat untuk membantu proses penyembuhan luka. Setelah diteliti, larva lalat akan mampu memakan sel-sel kulit yang mati karena terluka sehingga merangsang pertumbuhan sel-sel kulit yang baru. Selain itu, larva lalat juga mengeluarkan cairan yang bersifat sebagai pembunuh bakteri-bakteri patogen yang berbahaya. Tak hanya di dunia kedokteran, larva lalat juga dibutuhkan dalam proses pembuatan keju jenis Kasu Marzu.
Subhanallah, begitu besar kekuasaan Allah dan keberadaan hewan kecil seperti lalat ini membawa manfaat bagi manusia. Allahu Akbar. Jantung, organ yang terletak di rongga dada ini adalah salah satu organ yang paling banyak diteliti di dunia ini. Tetap bersama kami, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia segera kembali sesaat lagi. Jantung, organ yang terletak di rongga dada ini adalah salah satu organ yang paling banyak diteliti di dunia ini. Fungsi utama jantung sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh membuat banyak peneliti intensif mempelajari dan mengembangkan obat dan teknologi untuk mempertahankan kesehatan jantung. Seiring perkembangan zaman, maka pola hidup sebagian umat manusia pun ikut berubah. Dan ternyata saat ini penyakit dan gangguan jantung adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Sebuah organisasi kesehatan mencatat bahwa di seluruh dunia serangan jantung terjadi setiap 20 detik dan setiap menitnya satu orang meninggal dunia karena penyakit jantung. Secara ilmiah, jantung adalah sebuah organ yang tersusun atas otot-otot dan membentuk 4 buah rongga. Dan sel-sel penyusun otot jantung memiliki sifat yang berbeda dengan otot lainnya. Sel jantung adalah sebuah sel yang bekerja secara terus-menerus dan tidak dipengaruhi oleh otak. Sehingga jantung kita akan terus-menerus berdenyut karena sel jantung tidak pernah kehabisan energi untuk menjalankan fungsinya. Subhanallah, Maha sempurna Allah dengan segala ciptaannya. 4 rongga jantung bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu serambi atau atrium dan bilik atau ventrikel. Serambi yang berada di bagian atas memiliki fungsi untuk menerima darah. Sedangkan ventrikel yang ada di bagian bawah berfungsi memompa darah ke paru-paru atau seluruh tubuh. Sistem kerja jantung dalam memompa darah adalah sebuah bukti kesempurnaan Allah SWT atas segala ciptaannya. Karena kerja jantung sangat teratur, sistematis, sehingga menjadi inspirasi bagi manusia untuk menerapkannya dalam sistem mekanika. Bobot jantung orang dewasa hanyalah sekitar 300 gram, jika dibandingkan berat jantung hanya 0,5% dari berat tubuh manusia. Meski begitu, jika jantung mengalami masalah, maka bisa menimbulkan penyakit yang sangat serius dan mengancam nyawa. Di era kedokteran modern, kesehatan jantung adalah tolak ukur utama dalam mengukur kesehatan seseorang. Jika kondisi jantungnya sehat, maka status kesehatan orang tersebut tergolong baik. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang berbunyi bahwa jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi jika rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu bernama kolbu. Kata kolbu baik dalam Al-Quran maupun hadis memiliki 2 makna. Makna pertama adalah hati atau jiwa seseorang yang sangat mempengaruhi kondisi psikologis. Dan makna yang kedua adalah jantung yang berperan penting secara fisiologis. Dan ternyata gerakan sholat serta berpuasa terkait erat dengan kesehatan jantung. Pada saat sholat, maka tubuh akan melakukan gerakan fisik yang memiliki kesamaan dengan senam fisik. Gerakan ruku dan sujud ternyata terbukti mampu melancarkan kerja jantung dan sistem peredaran darah. Selain itu, ketika berpuasa, maka kolesterol dan lemak yang bisa menyumbat peredaran darah bisa dikurangi sehingga memperkecil terjadinya stroke. Stroke adalah kondisi sel-sel otak menjadi mati, dan penyebab stroke erat kaitannya dengan pasokan darah. Stroke yang terjadi karena kurangnya pasokan darah di otak sehingga sel otak menjadi mati disebut dengan stroke iskemik. Sedangkan stroke yang disebabkan karena adanya rembesan darah dari pembuluh darah di otak yang pecah disebut dengan stroke hemoragik. Kondisi jantung yang sehat tentu saja harus disyukuri. Dan cara yang paling tepat untuk menunjukkan rasa syukur itu adalah dengan menjaga kondisi jantung kita agar tetap sehat. Dan salah satu bentuknya adalah mengurangi intensitas merokok. Karena secara ilmiah, racun yang ada dalam asap rokok adalah salah satu penyebab kejadiannya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah sebuah kondisi di mana bagian pembuluh koronaria menjadi tersumbat
sehingga darah yang dipompakan oleh jantung menjadi tidak lancar. Dan kebiasaan merokok telah diketahui sebagai faktor utama yang menyebabkan kejadian penyakit jantung koroner. Oleh karena sifat merugikannya, maka dalam Islam, merokok telah dikategorikan sebagai perbuatan yang sebaiknya dihindari. Dan pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah hari ini. Saksikan terus Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia, setiap Senin sampai Jumat hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.